Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Safat Sari dengan NIM 0603521051. Saya Rizka Berliana Putri dengan NIM 0603521049. Nama saya Nora Rizky Hanifah dengan NIM 0603521078. Perkenalkan, nama saya Adam Fauzan dengan NIM 06035211089. Perkenalkan, nama saya Mauza Fatimatu Zahra dengan NIM 0603521087. Kami akan membahas pemikiran dari tokoh-tokoh psikologi behavioristik. Berikut penjelasannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu psikologi behaviorisme. Behaviorisme atau behavioristik adalah teori belajar dan percaya bahwa semua perilaku yang diperoleh sebagai hasil pengkondisian. Aliran psikologi ini yang menekankan pada tingkah laku atau perilaku manusia atau individu sebagai makhluk reaktif yang memberikan respon terhadap lingkungan di sekitarnya. Pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku orang tersebut. Saya Rizka Berliana Putri ingin menjelaskan pemikiran Ivan Pavlov dalam teori psikologi behaviorisme. Ivan Petrovich Pavlov lahir di Rusia pada tanggal 26 September 1849. Pada 1870, Pavlov diterima di Universitas St. Petersburg di Rusia. Pavlov memasuki Akademi Militer Medis pada 1881. Dia bekerja di sana sebagai asisten laboratorium selama 2 tahun. Pavlov diangkat menjadi ketua farmakologi di akademi. Pada 1845 sampai 1925 ia menerima kursi fisiologi di akademi. Ia meninggal pada tanggal 27 Februari 1936. Ivan Pavlov terkenal dengan teori pengkondisian klasik atau classical conditioning. Teori tersebut ditemukan Pavlov secara kebetulan pada tahun 1980-an. Pada saat itu, ia melakukan percobaan pada seekor anjing. Sebagian besar percobaan memang dilakukan pada hewan, karena menurut Pavlov, binatang dengan manusia memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan itu ada pada proses belajar. Apa yang dilakukan Pavlov dengan anjingnya? Ada 4 tahapan dalam pengkondisian klasik. Yang pertama adalah ketika seekor anjing diberi makan, maka respon yang terjadi adalah anjing mengeluarkan air liur. Tahapan kedua, anjing tadi diperdengarkan dengan bel di depannya, maka respon yang terjadi adalah anjing hanya terdiam, tidak mengeluarkan liur. Tahapan ketiga, anjing diberi makan dan diperdengarkan bel secara bersamaan, maka respon yang didapat adalah anjing mengeluarkan air liur. Tahapan terakhir atau keempat, anjing hanya diperdengarkan bel di depannya dan respon yang didapat adalah anjing mengeluarkan air liurnya. Gambar pertama menjelaskan tahapan before conditioning, yaitu ketika anjing diberi makan, seekor anjing akan dengan sendirinya mengeluarkan air liur, walaupun tanpa ada pengkondisian sebelumnya. Gambar kedua juga masih pada tahapan before conditioning, yakni ketika seekor anjing dibunyikan sebuah bel, maka anjing tidak merespon dan tidak mengeluarkan air liur. Gambar ketiga yaitu tahapan during conditioning, menggambarkan keadaan bahwa ketika anjing dibunyikan sebuah bel disertai sebuah makanan, maka anjing akan mengeluarkan liurnya. Gambar terakhir adalah tahapan after conditioning, yaitu ketika tahapan during conditioning dilakukan berulang kali, maka ketika dibunyikan sebuah bel tanpa disertai sebuah makanan, anjing akan dengan sendirinya mengeluarkan air liur. Demikian halnya dengan manusia dapat dikondisikan sedemikian rupa. Pengulangan dan latihan pada tahapan during conditioning digunakan agar perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori belajar Pavlov adalah terbentuknya perilaku yang diinginkan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Secara umum, teori belajar Pavlov sangat cocok dipraktekkan pada pembelajaran yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan, seperti percakapan bahasa asing,
mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, dan olahraga. Juga dapat diterapkan untuk anak yang masih memerlukan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi, gemar meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti permen dan pujian. Kesimpulannya, manusia dapat membuat manusia lainnya berubah atau belajar, yaitu dengan cara menciptakan suatu kondisi tertentu dengan stimulus tertentu. Sekian pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Apsari. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi behaviorisme Vladimir Mikhailovich Bekhterev. Vladimir Mikhailovich Bekhterev lahir pada tahun 1857 dan wafat pada tahun 1927. Vladimir Mikhailovich adalah salah satu murid Sekhenov yang paling terkenal. Setelah belajar di Petersburg, Bekhterev meninggalkan Rusia untuk bekerja pada Wundt, neurolog Prancis yang memelopori penggunaan modern hipnotisme. Pada 1893, dia ditunjuk sebagai pimpinan bagian penyakit mental dan syaraf di Akademi Kesehatan Militer. Pada 1907, dia mendirikan Psychoneurological Institute yang kini mengabadikan namanya. Bekhterev dan Pavlov adalah teman sejawat. Namun Bekhterev dan Pavlov menjadi musuh setelah Pavlov menerbitkan ulasan negatif terhadap salah satu buku Bekhterev. Di sini ada pokok pemikiran Bekhterev. Minat Bekhterev adalah pengondisian respon motorik. Dia menerapkan prinsip-prinsip pengondisian Pavlov pada otot. Penemuan utamanya adalah refleks terasosiasi. Dia menemukan bahwa gerakan refleksif dapat terjadi tidak hanya karena stimulus tak terkondisi, tetapi juga stimuli yang telah diasosiasikan oleh stimulus awal. Saya Rizka Berliana Putri ingin menjelaskan pemikiran salah satu tokoh psikologi behaviorisme yaitu Edward Lee Thorndike. Edward Lee adalah seorang psikolog terkemuka di Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College, Columbia University. Ia lahir pada 31 Agustus 1874 di Massachusetts, Amerika, dan meninggal pada 9 Agustus 1949 di New York. Menurut Edward Lee, belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku stimulus respon. Teori behavioristik mementingkan faktor lingkungan, menekankan pada faktor bagian, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif. Sifatnya mekanis dan mementingkan pengalaman anak. Edward Lee Thorndike adalah periset perkembangan psikologi hewan. Ia memilih anak ayam untuk dijadikan risetnya. Thorndike melanjutkan studi hewannya di Columbia dan mendapat gelar doktornya pada tahun 1898. Thorndike menyebut pendekatan eksperimentalnya untuk studi asosiasi sebagai koneksionisme. Dia berpendapat bahwa sebuah perilaku harus terus direduksi hingga tahap yang paling sederhana. Kesatuan stimulus respon. Kesatuan stimulus respon adalah unsur-unsur perilaku dan merupakan bahan penyusun dari perilaku kompleks yang terbangun. Pembelajaran ini biasa dikenal dengan pembelajaran trial and error. Gagasan inilah yang nantinya memunculkan law of effect. Setiap tindakan dalam situasi tertentu yang menghasilkan kepuasan akan diasosiasikan dengan situasi tersebut. Sehingga ketika situasi tersebut muncul, maka tindakan itu juga akan memiliki kemungkinan muncul lebih besar daripada sebelumnya. Sebaliknya, sebuah tindakan dalam situasi tertentu yang menghasilkan ketidakpuasan menjadi tidak diasosiasikan dengan situasi tersebut. Sehingga ketika situasi tersebut muncul, tindakan itu akan memiliki kemungkinan muncul lebih kecil daripada sebelumnya. Eksperimen yang dilakukan Thorndike menjadi acuan bagi tokoh setelahnya seperti Ivan Pavlov dan Watson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Apsari dengan NIM 0603521051. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi behavioristik Edwin Ray Guthrie.
adalah seorang profesor psikologi yang lahir pada tanggal 9 Januari 1886 dan wafat pada tahun 1959. Setelah lulus dari SMA-nya, Edwin Guri melanjutkan studi di Universitas Nebraska dan lulus sebagai sarjana matematika. Kemudian, ia mengajar di beberapa sekolah menengah dan memperdalam ilmu filsafat di Universitas Pennsylvania dan lulus sebagai doktor. Teori belajar menurut Edwin Ray Guthrie. Di sini ada teori belajar contiguous conditioning, yang berarti contiguous kedekatan dan conditioning adalah kondisi. Jadi contiguous conditioning adalah teori belajar yang terjadi berdasarkan kedekatan antara stimulus disertai suatu gerakan dengan respon yang relevan. Lalu ada pandangan teori Guthrie. Yang pertama lupa, kedua hukuman, ketiga motivasi, yang keempat niat, yang kelima transfer training. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi William McDougall. Ia lahir pada tanggal 22 Juni tahun 1891 di Leicester, Inggris. Ia adalah putra Samuel McDougall dan juga Rebecca Smalley, sepasang industrialis kelas atas dari Skotlandia. Tidak hanya dalam psikologi, tetapi ia juga dilatih dalam ilmu alam, dan ia mengetahui berbagai asosiasi psikologi. Pada tahun 1894, ia memperoleh gelar ilmu alam dari University of Cambridge. Sebelumnya pada tahun 1989, McDougall telah memperoleh gelar medis dengan spesialis dalam psikologi dan neurologi. Lalu 2 tahun kemudian ia melakukan beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan antropologi pada waktu itu. Karya William McDougall, An Introduction to Social Psychology pada tahun 1908, yang berisi tentang mengembangkan teori tentang naluri, A Body and Mind, A History and Defense of Animism pada tahun 1911, An Outline of Abnormal Psychology pada tahun 1926. Pemikiran McDougall. Teori insting McDougall mengatakan bahwa perilaku manusia berasal dari tendensi-tendensi dari dalam diri pembentuk pikiran dan tindakan. Sementara itu, Watson menolak pemikiran ini. Keduanya berselisih bukan hanya dalam persoalan ini, tetapi juga dalam beberapa persoalan lainnya. McDougall setuju mengenai data perilaku yang diberikan Watson adalah fokus yang benar untuk riset psikologis. Tetapi, menurut pendapatnya, data tentang kesadaran juga tak dapat dilepaskan. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Nora Rizky, saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang tokoh psikologi behaviorisme, yaitu B.F. Skinner dan juga William McDougall. Biografi Skinner. Ia lahir pada tahun 1904 pada tanggal 24 Maret. Ia merupakan seorang tokoh psikolog Amerika Serikat yang sangat terkenal karena pengaruhnya terhadap behaviorisme. Selama sekolah menengah, ia mulai mengembangkan penelitian ilmiah dari studi ekstensifnya tentang karya-karya Francis Bacon, lalu melanjutkan pendidikan dan menerima gelar Bachelor of Academic dalam bahasa Inggris pada tahun 1926 di Hamilton College. Setelah menerima gelar PhD dari Harvard pada tahun 1931, ia kemudian bekerja di universitas selama 5 tahun berikutnya berkat fellowship. Penghargaan dan juga karya Skinner. National Medal of Science dari Presiden Lyndon B. Johnson pada tahun 1968, medali emas dari American Psychological Foundation pada tahun 1971, penghargaan Humanis tahun ini pada tahun 1972, kontribusi seumur hidup yang luar biasa untuk penghargaan psikologi American Psychological Association pada tahun 1990, kontribusi terhadap buku Superstition in the Pigeon Journal of Experimental Psychology pada tahun 1948, kontribusi terhadap karya Art Theories of Learning Necessary Psychological Review pada tahun 1950, dan juga Beyond Freedom and Dignity pada tahun 1971. Konsep teori operant conditioning. Ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Skinner. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku pada dasarnya bukan hanya sekedar respon pada stimulusnya, melainkan lebih pada tindakan tertentu yang disengaja atau biasa disebut dengan istilah operan. Istilah operan memiliki arti sebagai istilah operasi, yang berarti maksudnya adalah dapat mengakibatkan organisme melakukan perbuatan tertentu terhadap lingkungannya. Diketahui bahwa tingkah laku adalah suatu perbuatan seseorang pada kondisi tertentu, sedangkan dalam hal ini, yang dimaksud sendiri letaknya di antara dua hal yang mempengaruhinya, yaitu pengaruh
pengaruh yang mendahulunya, antecedent, dan pengaruh yang mengikutinya yaitu konsekuensi. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.